Seorang emak-emak mencuri tas milik pedagang di Pasar Dua Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi tak terpuji itu terekam kamera CCTV yang menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku berdalih sebagai pembeli dan berusaha membuat sang pedagang sembako sibuk melayani pembeli. Saat korban lengah, pelaku langsung mengambil tas yang terletak di bawah meja dagangan. Sementara dari Magelang, Jawa Tengah, seorang emak-emak tertangkap basah mencuri cabai yang sempat mahal harganya. Dengan menggunakan kerudung panjang, tangannya beraksi memasukkan cabai ke dalam tas miliknya. Meski kesal, sang pedagang hanya mengingatkan si emak-emak yang sudah ketiga kalinya terpergok mencuri cabai yang ditemui. Keramaian pasar dengan segala hiruk-pikuknya mudah ditemui. Perilaku tak terpuji yang dilarang agama bahkan disebut bahwa pasar merupakan tempat yang buruk dan bahkan dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis tentang keburukan pasar di riwayat dari Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "Negeri tempat yang paling dicintai Allah adalah pada masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dimurkai Allah adalah pasar-pasarnya." Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan, tempat yang paling Allah benci adalah pasar, karena pasar adalah tempat tipu-tipu riba, janji-janji palsu, dan mengabaikan Allah. Segala perbuatan tercela tersebut, dari dusta hingga pencurian, merupakan cara setan dalam menghasut manusia. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pasar adalah tempat perangnya setan. Rasulullah SAW bersabda, Jika Anda mampu, janganlah menjadi orang pertama kali masuk pasar, dan jangan pula menjadi orang yang terakhir keluar darinya. Sebab pasar adalah tempat perannya setan. Di sanalah ia menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa dan berzikir ketika memasuki pasar. Karena biasanya di tempat seperti ini orang jarang mengingat Allah, jarang berzikir kepada Allah, dan jarang berdoa. Berzikir pada hakikatnya meminta perlindungan dari godaan dan tipu daya setan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang masuk pasar kemudian dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya kerajaan, baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Siapa yang membaca doa ketika masuk pasar, Allah akan mencatat untuknya 1.000.000 kebaikan dan menghapuskan darinya 1.000.000 keburukan. Meski hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi ini dianggap dhaif atau lemah, namun ulama mengatakan tidak apa-apa jika diamalkan, karena kita diperintahkan berzikir. Ulama mengatakan secara umum berzikir di mana saja itu dianjurkan, termasuk di pasar. Tentunya berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Busr, ia menuturkan ada 2 orang Arab Badui mendatangi Rasulullah SAW. Lantas salah satu bertanya, "Wahai Rasulullah, manusia bagaimanakah yang baik?" Nabi berjawab, "Yang panjang umurnya dan baik amalannya." Lalu salah seorang lainnya lagi bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam amat banyak. Diperintahkanlah padaku suatu amalan yang aku bisa bergantung padanya." Nabi menjawab, "Hendaklah lisanmu selalu basah dan berzikir pada Allah." Riwayat Ahmad, hadis ini menunjukkan bahwa zikir basah bahwa itu dilakukan setiap saat, bukan hanya di masjid, bahkan saat berada di pasar ataupun di sekitar orang-orang yang lalai dari zikir pun kita diperintahkan untuk tetap berzikir.